ungkapan beliau itu adalah iza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi ma za yuqimuka. Terjemahan kasarnya, apabila engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di posisi apa kamu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai hal anta minal maqbulin as-su'ada atau minal mardudin al-ashqiya. Apakah kamu termasuk orang-orang yang diterima penuh dengan kebahagiaan, atau orang-orang yang ditolak oleh Allah yang penuh dengan kesusahan? Itu di mana? Fanzur fi ma zayuk, maka tengoklah dirimu, min ta'atin, apakah dalam taat, au didduha, atau sebaliknya. Faman kana min ahli sa'adah, barang siapa yang Allah letakkan dia sebagai orang-orang yang berada pada keberuntungan, wal qubuli, dan diterima oleh Allah, ista'malahu maulahu fima yurdih anhu, maka Allah akan meletakkan seseorang itu terhadap apa-apa yang mendatangkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus lah, kita sekarang ini diskusi, bukan kemudian kita ini mau kita, tapi Allah menghendaki kita berada pada maqam ahlus su'ada al-maqbulin, al-maqbul as-suhada. Ya. Itu. Sehingga ada ungkapan lain itu disebut, maka kita wajib berbahagia gitu kan. Ya, wafrah biha, maka bergembiralah, bersyukurlah dengannya Allah meletakkan kita pada kebaikan, mendiskusikan kaul-kaul ulama ini. Li'annaha abrazat minallahi ilaika, karena dia lahir dari Allah atas kehendak Allah kepadamu atau kepada kita. Bagaimana mewujudkan keberkahan itu? Batin-batin baut no sih, bila-bila untuk gorengan mulai aja kan lu. Ini tuh disyukuri dengan terios. Ya. Terios itu kalau diniatkan sebagai fasilitas yang melanjutkan dakwahnya Maulana Syekh, wajib terios itu. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dan sempurna perjuangan itu kecuali illa bihi illa trios fahuwa wajib. Maka ya apa namanya, membeli trios itu fahuwa wajibun. Li'annaha wasilatun, karena dia wasilah dalam perjuangan. Jadi ini kan kedudukan orang, sehingga kesimpulan tiang gitu, kedudukan kita kelak di akhirat tergantung barometer kita di dunia ini. Karena seluruh perkara-perkara kenikmatan dan audidduhu atau sebaliknya, au aksuhu atau sebaliknya, di akhirat itu tergantung ukuran kita di dunia. Kalau di atas dunia mana yang tan bawah Tuan Guru Nasrin, maka insya Allah di apa namanya, di akhirat juga begitu. Karena penilaian dan ukuran-ukuran akhirat itu terlantung di dunia ini. Kalau di akhirat mau sadar menung kiamat ya, tidak ada artinya. Disitulah diungkap oleh surat Al-Qiyamah itu, faiza bariqal basar, begitu dia mati, hari kiamat datang, disitulah mata manusia terbelalak dengan sadar, langsung dia cerdas. Tapi apa jawaban Tuhan? Wa khasafal qamar, matahari sudah redup. Wa jumla'as syamsu wal qamar, matahari dan bulan sudah menyatu dan hancur lebur. Nah, itu. Jadi kenikmatan ini, mau tahu nikmat terhadap dunia ini kita hargai dia, maka itulah status kita dan kedudukan kita di akhirat. Ya, kenapa bilang begitu? Ini tradisi ulama. Yang paling dekat itu adalah tradisinya Maulana Syekh. Ikuti orang yang diberikan nikmat, barometernya. Kalau Allah ya kejauhan kan. Dan ini Allah ngasih tahu, ikuti Maulana Syekh. Jadi Maulana Syekh itu sampai begini besarnya perkembangan Nahdlatul Wathon, yang digerakkan sebagai aktor utamanya adalah zuriyah beliau itu karena pengorbanan beliau. Jangan melihat misalkan sekarang TGB Zoidin Sani luar biasa dengan jasa papu dengan
Oh, TGB Zainul Majdi itu tagawapunya dari sisi zuriyah lo ya. Jangan heran gitu. Jadi sekarang kalau misalnya Tuan Guru Nasrin mau anak-anaknya besok kamisli zurriyati Maulana Syekh, maka harus dia berkorban dengan penuh. Ya, jangan dari sekarang jangan harapkan proposal, jangan harapkan revitalisasi, jangan harapkan hibbah. Hah? Jadi segulang no. Guru apa namanya? Guru Nasrin. Nah, no kan makanya dari orang itu. Itu ciri orang yang ahlul apa namanya? Ahlus syuhada wal ahlus sa'adati wal qabul. Kana fid dunya wa kana fil akhirah. Baik dunia maupun di akhirat. Wa man kana min ahli syaqawati, adapun orang-orang yang Allah letakkan pada kehancuran, kebinasaan, ista'malahu, maka Allah akan meletakkan dia pada hal-hal yang Allah benci, maksiat, min anwa'il mukhalafat. Mukhalafat itu maka Allah akan letakkan dia bersama orang-orang yang suka berbuat maksiat. Sebenarnya mengerjakan kebaikan jauh lebih gampang daripada ijtinabul nawahi, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mudah, lebih sulit itu maksud saya meninggalkan larangan-larangan itu. Makanya supaya energi kita sama, supaya energi kita tetap terjaga, maka kita harus berteman dengan satu aliran, satu energi dengan kita. Nah, di situ makanya para ulama menganjurkan terus untuk muzakarah, kan saling mengingatkan. Artinya ini menerawang lebih jauh. Berbeda posisi pelunggu itu junub Allah Taala. Ini wah jawabannya. Nah, seperti di sini dikutip oleh oleh pengarang kitab ini Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Beliau mengatakan hadza mizanun sahihun wa qad ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada an ya'lama manzilatahu 'indallah falyanzur kaifa manzilatallahi ta'ala min qalbihi. Jadi barang siapa ingin mengetahui manzilatahnya, posisinya, kedudukannya indallah di sisi Allah, fal yanzur maka lihatlah bagaimana Allah meletakkan atau mendudukkannya dia min qalbihi di hatinya. Jadi kalau hati kita lebih dekat dengan ketaatan, disitulah posisi kita. Jadi tidak perlu kita mencari orang lain untuk memberikan penilaian kepada kita. Makanya ngaji hikam ini Tuan Guru Haq adalah sebenarnya kita sedang melawan diri kita sendiri, meletakkan dan mendudukkan diri kita sendiri pada makom yang serendah-rendahnya, bahwa kita tidak punya daya upaya. Tidak punya daya upaya. Bukan kemudian ngaji hikam ini ngaji yang aneh-aneh, enggak. Supaya kita potensi baik kita tuh berperan gitu. Memandang orang lain, makanya kan ada ungkapan kalau ingin lihat dirimu, lihatlah dirimu dengan mata syariat. Kalau lihat Pak Enal, lihatlah dia dengan mata hakikat. Maka kita akan terus menghormatinya. Iya, sama dengan ungkapan kemarin itu, kalau melihat dirimu, lihat dengan mata basor. Kalau melihat Tuan Guru Haq, lihatlah dengan mata basirah. Maka kita akan menempatkan dia di sisi yang paling mulia. Kita tetap orang-orang yang tertekan pada kita yang menilai diri kita sendiri.